Halo guys, selamat datang di General Reading ya. Dan temanya kali ini, mengapa kamu begitu berharga? Mengapa kamu begitu istimewa? Oke, saya ingatkan ini General Reading ya, nggak akan semuanya resonate karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang ya. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik aja, jadikan ini kayak sebuah pelajaran gitu ya. Dan selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke? Mengapa kamu begitu berharga? Mengapa kamu begitu istimewa? Ya, ya. Mengapa kamu istimewa? Mengapa kamu berharga? Ya. Di sini karena kamu ini seorang yang sangat penyayang. Kamu sayang kepada semua makhluk. Ya. Kamu di sini uh, kamu tidak hanya menyayangi sesama manusia, gitu ya. Tapi kamu juga memiliki kasih sayang yang besar kepada binatang, ya hewan. Di sini mungkin sebagian besar dari kalian mungkin kayak memiliki hewan peliharaan, ya, bisa kucing, anjing, burung, gitu ya. Kamu memiliki hati yang penuh kasih sayang, gitu ya. Kamu memiliki hati yang penuh dengan empati, gitu ya. Kamu orang yang sabar, kamu juga telaten, gitu ya. Jadi sabar ya, sabar di sini untuk kalian ya, banyak dari kalian yang memiliki hewan peliharaan ini kan memang membutuhkan kesabaran, ketelatenan gitu kan untuk mengurus binatang peliharaan kalian. Jadi kenapa kamu begitu istimewa? Kenapa kamu begitu berharga? Karena kamu memiliki hati yang hangat, hati yang lembut gitu ya, hati yang penuh kasih sayang. Jadi kamu tipe orang yang gak akan tega untuk menyakiti binatang gitu ya, menyakiti orang lain. Iya, mungkin di sini kamu lebih kayak cenderung lebih sering disakiti ya, lebih sering dimanipulasi, dihianati gitu ya. Tapi karena hati kalian yang ya, kalian memiliki hati yang hangat ya, hati yang penuh kelembutan, penuh kasih sayang, di sini ya udah, bagaimanapun orang-orang menyakiti kamu, kayak kamu udah legowo gitu ya, nerima, ikhlas ya, nggak memiliki dendam di dalam hati kalian gitu ya. Jadi kayak kalian cukup cuek gitu ya, cukup apa ya, ya nggak begitu mempedulikan bagaimana orang-orang mau menyakiti kamu atau orang-orang menyakiti kamu gitu ya. Kamu nggak begitu terpengaruh, nggak begitu peduli gitu ya. Iya, awal-awal pasti kamu akan merasa terluka gitu ya. Tapi makin ke sini gitu ya, kamu akan memaafkan mereka, berlalu gitu ya. Ya udahlah, ya apa yang udah terjadi ya udah gitu. Kamu lebih kayak apa ya? Sini yang aku rasakan gitu, energi kasih sayang kamu itu sangat besar gitu ya. Jadi meskipun kamu disakiti gitu ya, kamu nggak akan tega untuk membalas gitu ya, atau menyerang balik begitu. Ya. Kenapa kamu begitu berharga? Kenapa kamu begitu istimewa? Gitu ya. Uh, di sini kamu tuh kayak selalu melihat, ya kamu nggak pernah memiliki kecurigaan sama orang-orang, gitu ya.
Kamu begitu, hati kamu tuh begitu murni, ya, hati kamu begitu, apa ya, hati kamu bersih, murni gitu. Kamu nggak memiliki kecurigaan sama orang-orang di sekitar kamu, nggak memiliki kecurigaan sama teman-teman kamu, orang-orang di sekitar kamu gitu ya. Meskipun gitu ya, orang-orang itu pernah menyakiti kamu, pernah menyerang kamu, mengkhianati kamu, memanfaatkan, memanipulasi gitu ya. Tapi kamu tuh kayak apa ya? Nggak pernah curiga gitu ya. Jadi pikiran kamu itu begitu positif gitu ya. Kamu selalu percaya sama orang-orang gitu bahwa kayak apa ya? Kamu percaya bahwa orang-orang itu baik gitu ya. Orang-orang itu nggak jahat gitu ya. Kamu begitu positifnya memandang orang lain gitu ya. Dan di sini kan ya orang-orang juga akhirnya merasa nyaman sama kamu ya. Kayak kamu tuh bisa menerima semua orang gitu ya. Kamu bukan bukan tipe orang yang pemilih gitu ya. Jadi siapapun yang datang ya kayak kamu tuh mm, selalu open gitu ya. Selalu terbuka pada orang-orang baru gitu ya. Kamu begitu ramah, kamu humble gitu ya. Kamu nggak pernah menghakimi, nggak pernah menjudge gitu ya. Jadi orang-orang tuh di dekat kamu tuh ngerasa nyaman, ngerasa bisa menjadi diri sendiri gitu ya. Dan ya, jadi di saat kamu bersama orang lain, bersama teman-teman gitu ya, energi kamu tuh ya ngalir aja gitu ya. Energi kamu tuh ceria, happy ya, sangat positif gitu ya. Karena ya di sini yang karena kamu nggak pernah memiliki kecurigaan apapun gitu ya sama orang-orang gitu. Jadi kamu pun enjoy ya, kamu pun nyaman, orang lain juga merasa nyaman. Gitu ya. Itu yang membuat kamu berharga ya, itu yang membuat kamu istimewa ya. Kamu juga ya istimewa juga ya di mata orang-orang ya, di mata teman-teman kamu juga begitu istimewa gitu ya, karena kehadiran kamu itu membawa keceriaan ya, kepositifan kamu gitu tuh kayak memberi keceriaan, memberi rasa aman, rasa nyaman kepada orang-orang di sekitar gitu ya. Apa yang membuat kamu istimewa? Apa yang membuat kamu berharga di sini ya? Kamu eh, kamu memiliki hati yang apa ya? Yang membuat kamu istimewa, yang membuat kamu berharga gitu ya. Ini ya sebagian besar dari kalian gitu ya. Ini pernah mengalami eh, kayak kamu pernah terluka. Di sini yang aku rasakan ya. Kamu pernah terluka atau bisa juga gitu ya. Kamu kayak memiliki ada ada perasaan gitu, perasaan negatif di dalam diri kamu gitu ya. Kayak terluka, bisa juga kayak terabaikan, diremehkan gitu ya. Tapi di sini eh, kamu bisa menyembuhkan gitu ya.
Kamu bisa menyembuhkan luka kamu. Kamu bisa menyembuhkan kayak perasaan-perasaan negatif di dalam hati kamu, gitu ya. Kamu bisa move on gitu ya. Kamu bisa di sini yang aku rasakan gitu ya. Kamu pernah mengalami ya perasaan terluka. Ya, luka ini kan bisa apa aja ya. Bisa kamu diabaikan, luka diremehkan, luka pengkhianatan ya. Apa aja ya, sesuaikan aja sama diri kalian. Dan kamu mampu menyembuhkan luka itu. Itu yang membuat kamu istimewa. Jadi ya sebagian besar orang gitu ya, kebanyakan orang di luar sana gitu ya. Kalau mereka terluka gitu kan, merasa terluka, itu kan mereka lebih fokus gitu kayak luka itu menjadi dendam gitu kan. Alih-alih kayak fokus menyembuhkan luka itu kan kebanyakan ya, ya sebagian besar dari orang-orang itu kan akan dendam sama orang yang pernah melukai, dendam sama orang yang pernah mengkhianati, meremehkan gitu kan. Tapi kamu di sini itu kayak lebih fokus menyembuhkan luka kamu, ya. Jadi kamu punya kemampuan untuk menyembuhkan luka hati kamu, gitu ya. Itu yang menurut kamu istimewa. Jadi, eh iya, ya kamu sangat istimewa gitu ya, sangat istimewa di sini. Kenapa? Kenapa aku bilang kamu sangat istimewa? Ya, di saat sebagian besar orang di saat merasa terluka, merasa tersakiti itu mereka akan lebih fokus menyerang balik, ya, menyakiti balik, memiliki dendam gitu kan, dendam kesumat gitu ya. Ya. Tapi ya, yang membuat kamu begitu istimewa gitu ya. Kamu tuh tidak memiliki dendam apapun sama orang yang pernah menyakiti kamu gitu ya. Kamu justru lebih fokus sama diri kamu, ya, kamu lebih peduli sama diri kamu sendiri dan kamu menyembuhkan luka itu, ya. Dan pada akhirnya gitu ya, setelah kamu mampu menyembuhkan luka-luka itu, ya, kamu memiliki perasaan damai, ya. Kamu memiliki hati yang damai, hati yang tenang gitu. Akhirnya, setelah kamu memiliki perasaan yang damai, hati yang damai gitu ya. eh, Akhirnya kan ya perasaan kamu positif ya, pemikiran kamu positif, perasaan kamu positif, energi kamu pun juga positif ya. Dan energi kamu yang positif ini akhirnya mengundang banyak sekali keberuntungan dalam hidup kamu. Ya, gitu. Mengapa kamu istimewa? Kenapa kamu berharga gitu ya? Kepositifan kamu ini ya. Energi positif di dalam diri kamu ini akhirnya mengundang banyak sekali keberuntungan di dalam hidup kamu ya. Akhirnya kamu kayak banyak sekali orang-orang yang ya orang-orang positif. Nah, akhirnya kamu kayak dikelilingi banyak orang yang positif gitu ya. Banyak orang yang peduli sama kamu ya. Banyak orang yang sayang sama kamu. Banyak orang yang apa kayak memberi dukungan sama kamu, mensupport kamu gitu ya. Ya, ini yang aku rasakan keberuntungan kamu gitu ya. Kamu dikelilingi orang-orang yang baik. Kamu dikelilingi orang-orang yang peduli sama kamu. Orang-orang yang juga seenergi, sefrekuensi sama kamu gitu ya. Jadi ya selain itu gitu ya, blessing kamu, keberuntungan kamu ya dengan energi kamu yang sangat positif ini gitu kan. Akhirnya kehidupan kamu pun kayak perjalanan hidup kamu tuh kayak lebih dimudahkan gitu ya. Kalaupun di saat-saat tertentu kamu mungkin mengalami kesulitan ya, kamu mampu melihat itu sebagai pelajaran. Kamu bisa melihat itu sebagai peluang untuk memperbaiki diri, untuk mengkoreksi diri, ya, begitu.
Ya, mengapa kamu begitu istimewa? Mengapa kamu begitu berharga? Mengapa kamu begitu istimewa? Mengapa kamu begitu berharga? Oke. Mengapa kamu begitu istimewa? Ya, kamu sangat peduli gitu ya. Kamu sangat peduli, kamu sangat terhubung sama orang-orang, ini sama keluarga kamu, sama saudara kamu, ya. Atau bisa juga sama orang-orang atau teman-teman kamu, teman-teman masa kecil kamu, teman-teman masa lalu kamu gitu ya. Jadi kamu tuh orang yang selalu menjaga silaturahmi gitu ya, selalu menjaga hubungan baik sama keluarga, sama teman-teman gitu ya. Kamu selalu mendukung mereka. Jadi kayak mereka itu berharga sekali buat kamu gitu ya. Teman-teman kamu, keluarga kamu, saudara kamu itu kayak harta yang paling berharga gitu buat kamu gitu ya. Jadi kamu tuh selalu ada buat mereka gitu ya. Kamu selalu menjadi sosok yang bisa diandalkan untuk mereka ya. Kamu memiliki hubungan yang baik. Kenapa kamu begitu istimewa? Kenapa kamu begitu berharga? Ya, karena di sini kamu orang yang sangat spiritual, sangat spiritual. Kamu juga orang yang hmm, apa ya? Menjunjung tinggi nilai-nilai moral gitu ya. Jadi kamu tuh memiliki attitude yang baik, kamu memiliki sikap yang baik gitu ya. Jadi sama orang yang lebih tua kamu menghormati gitu ya. Kamu menghormati orang-orang yang lebih tua dari kamu. Dan kamu menyayangi orang-orang yang lebih muda dari kamu gitu ya. Kamu merangkul orang-orang. Kamu humble ya, kamu rendah hati, nggak sombong gitu ya. Dan di sini juga secara tindakan gitu ya. Secara tindakan ya. Uh, jadi tindakan kamu gitu ya. Itu akan sesuai apa akan sesuai dengan apa kata-kata kamu gitu ya, akan sesuai dengan tindakan kamu gitu. Jadi kamu bukan orang yang omdo gitu ya, omong doang begitu. Karena di sini apa ya, kayak kamu ini orang yang berilmu gitu ya. Saya katakan aja di sini kamu berilmu. Gitu. Ya bisa juga dari sebagian kalian, ada sebagian dari kalian, kalian memang memiliki pendidikan yang tinggi gitu ya. Kalaupun kalian tidak memiliki pendidikan yang tinggi, kalian memang berilmu gitu ya. Kamu tahu, uh, mungkin kamu di sini kayak suka belajar gitu ya. Kamu suka memperdalam kayak ilmu agama di sini gitu ya. Akhirnya kayak ya ilmu yang kamu miliki, ilmu yang kamu dapat itu menuntun kamu ke jalan yang penuh kebaikan gitu ya. Karena di sini the hierophant gitu kan. Kalian orang karena ya kalian orang-orang yang spiritual gitu ya. Jadi kalian memang orang-orang yang hmm, berilmu di sini ya, yang energi yang aku rasakan gitu. Kalian orang-orang yang berilmu. Itu yang membuat kamu istimewa. Dan ilmu kamu gitu ya, ilmu yang kamu miliki itu kamu aplikasikan ke tindakan kamu.
yang membuat kamu istimewa gitu ya. Mengapa kamu istimewa? Mengapa kamu berharga? Di sini karena kamu orang yang tulus. Kamu orang yang tulus, kamu orang yang baik gitu ya. Kalau kamu melakukan kebaikan, ya memang kamu benar-benar ya baik gitu ya. Kan ada sebagian orang gitu ya. eh, Berbuat baiknya supaya terlihat baik gitu ya. Ada motif tersembunyi biar dapat simpati ya, biar diakui, biar dapat pujian gitu kan. Ada gitu kan sebagian orang yang seperti itu gitu kan. Tipe orang yang nggak tulus gitu kan. Mereka berbuat baik karena ada motif gitu ya. Ada ada mengharapkan imbalan gitu ya. Di sini yang membuat kamu berharga, yang membuat kamu istimewa gitu ya. Kamu orang yang benar-benar tulus gitu ya. Dan kadang-kadang kebaikan kamu, ketulusan kamu itu ya menjadikan kamu kayak lebih mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kamu sendiri. Begitu ya. Kamu memang kayak hati kamu itu terdorong gitu ya, sering terdorong untuk melakukan kebaikan, terdorong untuk perhatian ya ke orang lain, apalagi ke keluarga kamu, saudara kamu, teman-teman kamu gitu ya. Kamu selalu kayak selalu ada yang pertama untuk mereka gitu ya. Karena memang di sini kayak energi yang paling besar gitu ya. Energi yang aku rasakan di dalam diri kalian itu memang kayak kebahagiaan kalian gitu ya. Kebahagiaan kalian, apa yang membuat kamu bahagia itu ketika kamu mampu membantu orang lain, ketika kamu mampu bisa menolong orang lain, gitu. Itu juga yang membuat kamu istimewa, gitu ya. Jadi kamu tipe orang yang apa ya? Ya kamu bukan orang yang egois, gitu ya. Kamu nggak bisa kalau bersikap egois, gitu ya. Karena kamu selalu mengutamakan kepentingan orang lain dulu, gitu ya. Bahkan kadang-kadang kayak kepentingan kamu tuh kayak apa ya, kamu sampai melupakan kepentingan kamu sendiri kalau kalau kamu udah menolong orang lain, membantu orang lain, gitu ya. Kayak hasrat gitu ya. Hasrat kamu untuk menolong orang lain, membantu orang lain itu besar. Itu yang aku rasakan ya. Yang buat kamu spesial gitu ya. Tapi dari kebaikan hati kamu gitu ya. Ketulusan hati kamu gitu. Ya akhirnya semesta pun gitu ya, semesta juga kayak memberi kemudahan dalam hidup kamu. Jadi karena memang hmm, ada hukum loa gitu ya, hukum loa, hukum tarik menarik gitu kan. Kalau kita berbuat kebaikan gitu ya, melakukan kebaikan gitu kan, kebaikan itu juga akan datang kepada diri kita gitu ya. Jadi kamu menanam kebaikan, ya, ya, kamu juga mengunduh kebaikan itu gitu ya, memanen kebaikan itu gitu ya. Bisa kamu peduli sama orang lain ya, kamu perhatian, kamu memberi pelayanan terbaik pada orang-orang gitu kan. Ya kayak kamu tuh sedang menabung gitu sebenarnya. Kamu sedang menabung kebaikan gitu. Dan akhirnya gitu kan yang kamu dapatkan juga kebaikan, kebaikan juga gitu ya. Akhirnya kamu memiliki banyak keberuntungan gitu ya. Karena kamu selalu menanam kebaikan, kamu selalu menebar kebaikan kepada orang-orang gitu. Ya akhirnya hidup kamu juga penuh dengan keberuntungan, penuh dengan kemudahan gitu kan. Jadi kayak ada hukum loa, hukum tarik menarik gitu ya. Jadi keberuntungan kamu di sini ya kamu ciptakan sendiri gitu ya. Kebaikan kamu, keberuntungan kamu itu karena memang dari energi kamu yang sangat positif gitu ya.
yang membuat kamu istimewa, yang membuat kamu berharga, gitu ya. Karena kamu di sini orang yang sangat spiritual, ya. Ini nyambung sama kartu-kartu sebelumnya ya. Jadi eh, kamu berbuat baik, gitu ya. Kamu melakukan kebaikan, kamu menebar kebaikan pada sesama, ya. Kamu memiliki hasrat untuk menolong sesama, menebar kebaikan, gitu ya. Karena kamu orang yang spiritual, gitu ya. Kamu mengenal, gitu ya. Kamu udah mengenal eh, Tuhanmu, ya. Kamu mengenal penciptamu, gitu ya. Jadi kebaikan yang kamu tebarkan, kebaikan yang kamu salurkan kepada orang-orang itu, ya kayak sebagai wujud gitu ya, sebagai wujud kamu itu kayak memberi pelayanan ke Tuhan gitu ya. Kamu memberi pelayanan ke Tuhan melalui pelayanan kamu kepada orang-orang. Itu yang aku rasakan ya. Kamu cukup bijaksana di sini. Ya, pemikiran kamu cukup bijaksana, sangat dewasa gitu ya. Yang membuat kamu berharga, ya. Kamu istimewa. Di sini kamu orang yang fokus dengan kehidupan kamu sendiri, gitu ya. Kamu fokus dengan hidupmu, fokus dengan karirmu, fokus dengan pekerjaan kamu, gitu ya. Kamu sangat disiplin, kamu sangat bertanggung jawab, kamu juga apa ya? Kamu tidak pernah menyia-nyiakan waktu, gitu ya. Jadi bagi kamu waktu itu sangat berharga, gitu ya. Waktu yang kamu miliki itu ya kamu gunakan untuk bekerja, kamu gunakan untuk hmm, kalau kamu apa sedang tidak bekerja ya kamu manfaatkan waktu itu untuk belajar, mengupgrade diri, ya. Atau kamu luangkan waktu untuk keluarga kamu, ya. Kamu yang udah menikah, gitu ya. Me time bersama keluarga, bersama anak-anak, gitu. Jadi kamu nggak ada waktu gitu buat kayak sibuk ngurusin hidup orang, gitu ya. Bergosip, itu bukan kamu banget, gitu ya. Karena di sini energi kamu tuh udah orang-orang yang emang udah dewasa gitu ya. Kamu udah memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Gitu ya. Kamu lebih fokus ke kestabilan finansial gitu yang aku rasakan ya. Ya, kenapa kamu sangat berharga? Kenapa kamu sangat istimewa? Ya, di sini kalau kamu cowok gitu ya, entah kamu udah nikah atau belum nikah gitu ya. Tapi akan di sini saya katakan gitu ya. Kalau kamu cowok ya, kalau kamu belum nikah, ya, kamu punya kriteria akan menjadi suami idaman. Ya. Kalau kamu udah menikah, ya berarti ya kamu seorang suami idaman gitu ya. Suami yang penuh kasih sayang, gitu ya. Iya, penuh perhatian gitu ya. Kayak memberi kehangatan kepada pasangan kamu, anak-anak kamu, gitu ya. Kamu penuh perhatian. Ya. Kamu selalu kayak berusaha memastikan gitu ya. eh, Pasangan kamu, anak-anak kamu bahagia. Pasangan kamu, anak-anak kamu eh, kayak sejahtera gitu ya. Sejahtera lahir batin di sini ya. Kalau kamu cewek di sini kamu memiliki kriteria calon istri idaman atau kalian seorang istri idaman gitu ya. Jadi kamu ya menjadi istri yang baik ya, menjadi ibu yang baik di sini. Kalau kamu bekerja gitu ya, kamu berkarir,
Ya, kamu juga kompeten dalam pekerjaan kamu. Kamu kompeten dalam bidang yang kamu kerjakan sekarang. Begitu, ya. Mengapa kamu begitu istimewa? Mengapa kamu begitu berharga? Ya. Di sini ada hati yang terluka. Saya akan coba buka kartunya lagi untuk memperjelas pesannya ya. Ya, kamu pernah terluka, kamu pernah tersakiti, tapi luka-luka itu kayak membuat kamu bertransformasi, membuat kamu tuh berubah, ya. Jadi, kamu tidak terbebani dengan luka kamu, ya. Kamu bukan tipe orang yang akan berlarut-larut dengan kesedihan kamu, luka kamu, gitu ya. Tapi kamu menjadikan luka itu membuat kamu berubah, membuat kamu kayak mengoreksi diri gitu ya. Kenapa aku bisa terluka? Ya. Jadi kamu gunakan gitu ya eh, untuk memperbaiki diri gitu ya. Kamu bertransformasi, kamu berubah gitu ya. Bagaimana supaya ke depan aku tidak mudah terluka gitu ya. Contoh gitu ya. Aku terluka karena aku dikhianati, aku dimanipulasi, aku diremehkan gitu ya, katakanlah begitu gitu. Dan kamu berubah, kenapa aku bisa dikhianati? Ya karena aku terlalu percaya sama orang gitu ya, karena aku terlalu kayak apa, eh, aku kurang waspada gitu ya. Kenapa aku bisa hmm, diremehkan gitu ya? Ya karena aku nggak menghargai diri aku sendiri gitu ya, katakanlah begitu. Kenapa aku dimanipulasi gitu ya? Ya karena ya aku terlalu percaya sama mereka begitu. Jadi eh, kamu bertransformasi gitu, kamu berubah. Bagaimana supaya aku tidak diremehkan lagi, aku tidak dikhianati lagi. Akhirnya kamu menjadi sosok yang baru gitu ya, menjadi orang yang lebih waspada, ya lebih hati-hati, gitu ya. Kayak menjaga jarak juga, menjaga batasan sama orang-orang yang toksik gitu ya. Dan akhirnya gitu ya, setelah kamu bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya, kamu menghargai diri kamu sendiri, kamu mencintai diri kamu sendiri, ya. Kamu menjaga batasan sama orang-orang toksik gitu. Akhirnya hidup kamu sekarang kayak uh, ya lebih banyak keceriaan, ya, lebih banyak. Iya, di sini banyak sekali energi keceriaan dalam hidupmu, gitu ya. Kamu menjadi pribadi yang positif, ya. Kamu menjadi orang yang eh, ceria, gitu sekarang ya. Dan di sini emang hati kamu itu sangat murni, gitu ya. Hati kamu, eh iya, gitu ya. Walaupun kamu udah pernah disakiti sama orang-orang, gitu ya. Kamu tidak pernah membalas dendam, gitu. Ini relate sama kartu sebelumnya ya. Jadi eh, sepolos itu gitu ya, sejernih itu, semurni itu hati kamu gitu ya, walaupun kamu pernah disakiti sama mereka, sama orang-orang gitu ya, kamu pernah dikhianati gitu ya, kamu nggak membalas gitu ya, kamu nggak memiliki dendam gitu ya. Tapi ya kamu hanya memberi batasan aja sama mereka gitu ya. Ya, saya scan zodiaknya dulu di sini ya. Zodiak yang paling kenceng di sini ya. Ini ada zodiaknya water sign ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Di sini yang paling besar energinya. Ya. Kemudian ada juga zodiaknya Capricorn, Virgo. Ya, ini kenceng. Capricorn sama Virgo. Ya. Ada juga Gemini, Libra, Aquarius. Tapi nggak sekenceng yang lain. Ya. Ada juga
Aquarius, bukan ya, Aries Libra, Aries, Leo Sagittarius, ya. Tapi nggak sekenceng yang lainnya juga, ya. Oke, sekian dulu dingannya. Terima kasih udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya ya. Doa yang terbaik untuk kalian semua. Semoga kalian selalu ya. Apa yang menjadi cita-cita kalian, harapan kalian ya dikabulkan sama Tuhan dan selalu diberi keberlimpahan, keberuntungan, kesehatan dan yang terpenting semoga kalian selalu dikelilingi orang-orang yang baik, orang-orang yang positif ya. Sekian dulu readingannya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.